Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok G dengan anggota Andisa Dwi Febriani, Desmi Rahayu, Evelyn Murninta, Napsiah Ria Zulfa Widianingrum, dan Uswatun Hasanah akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Foreign Direct Investment dan Kolaborasi Ekonomi Cina-Indonesia dengan studi case Transformasi Industri Teknologi dan Energi Hijau. Jadi, hubungan ekonomi antara Cina dan Indonesia semakin kuat akhir-akhir ini, terutama pada sektor teknologi dan energi hijau, yang didorong oleh meningkatnya Foreign Direct Investment atau FDI dari China. Investasi ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, Investasi ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, transfer teknologi, dan pengembangan tenaga kerja. Contohnya, kesepakatan 10 miliar US dollar pada 2024 dan kerjasama PLN dengan Huawei. Namun, ada tantangan seperti ketergantungan teknologi asing dan dominasi pasar. Oleh karena itu, penting untuk memahami dampak FDI Cina agar transformasi ekonomi Indonesia berjalan berkelanjutan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya ada 4. Yang pertama ada bagaimana penerapan teori Foreign Direct Investment atau FDI dalam hubungan ekonomi Cina-Indonesia di sektor teknologi dan energi hijau, khususnya melalui kerangka OLI atau Ownership Location Internationalization. Lalu yang kedua, bagaimana teori keunggulan komparatif menjelaskan kerjasama antara Cina dan Indonesia dalam pengembangan industri baterai kendaraan listrik. Yang ketiga, sejauh mana teori ketergantungan dependensi teori menggambarkan risiko ketergantungan Indonesia terhadap modal dan teknologi asing dalam kerjasama ekonomi dan Cina. Yang keempat, bagaimana penerapan teori pembangunan berkelanjutan tercermin dalam proyek-proyek ekonomi hijau hasil kerjasama antara Cina dan Indonesia. Lalu ada tujuan dari makalah ini. Yang pertama itu menganalisis penerapan teori FDI dalam hubungan ekonomi Cina-Indonesia di sektor teknologi, energi, hijau melalui kerangka OLI. Lalu yang kedua, mengkaji peran teori keunggulan komparatif dalam mendukung kerjasama Cina-Indonesia pada pengembangan industri baterai kendaraan listrik. Yang ketiga, mengevaluasi potensi ketergantungan Indonesia terhadap Cina dalam konteks investigasi sektor teknologi dan ekonomi hijau menggunakan pendekatan teori ketergantungan. Lalu yang keempat, mengidentifikasi kontribusi kerjasama Cina-Indonesia dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui proyek-proyek energi hijau. Baik, jadi dalam tinjauan pustaka ini kita akan membahas tentang beberapa teori penting yang kami gunakan yang tentunya sangat berkaitan dengan investasi asing langsung atau FDI dan juga kerjasama antara Indonesia dan China. Nah, teori pertama yang kami gunakan adalah teori FDI yang dikemukakan oleh Dunning. Teori ini sendiri menjelaskan alasan dibalik keputusan perusahaan asing untuk berinvestasi di negara lain. Contohnya, dalam kasus ini, alasannya adalah karena Indonesia memiliki sumber daya alam dan juga pasar yang luas, sementara China memiliki keahlian dalam teknologi baterai dan energi terbarukan. Dari kerjasama ini diharapkan dapat membawa dampak yang positif seperti transfer teknologi, peningkatan keterampilan kerja, dan juga dukungan terhadap industri yang ramah lingkungan. Selanjutnya, teori kedua yang kami gunakan adalah teori keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh Ricardo. Teori ini menunjukkan bahwa setiap negara sebaiknya fokus pada produksi barang yang dapat mereka hasilkan dengan lebih efisien. Dalam kasus ini, China unggul dalam teknologi dan juga produksi baterai dalam skala besar, sementara Indonesia yang kaya akan sumber daya alam seperti nikel. Dari kolaborasi antara kedua negara ini memungkinkan China untuk menyediakan teknologi dan juga modal, sementara Indonesia menyuplai bahan baku dan juga tenaga kerja. Namun, ada juga resiko yang perlu diperhatikan, seperti yang dijelaskan dalam teori ketiga, yaitu teori ketergantungan oleh Dos Santos. Indonesia berpotensi hanya menjadi pemasok bahan mentah tanpa mendapatkan manfaat lebih dari kerjasama ini.
Oleh sebab itu, kita harus memastikan adanya transfer teknologi dan pengembangan industri lokal agar Indonesia tidak hanya bergantung kepada negara lain. Teori terakhir atau teori keempat yang kami gunakan adalah teori pembangunan berkelanjutan. Teori ini menekankan akan pentingnya keseimbangan antara ekonomi, lingkungan, dan juga kesejahteraan sosial. Investasi dari China di Indonesia dapat mendukung pembangunan infrastruktur hijau, kendaraan listrik, dan membantu mencapai target emisi nol bersih pada tahun 2060. Saya Ustazah Hasanah akan melanjutkan pembahasan terkait makalah ini. Yang pertama itu ada FDI dalam hubungan Cina dan Indonesia. FDI itu sendiri yang berarti investasi langsung dari luar negeri. Lalu ada teori OLI yaitu Ownership Location Internalization yang menjelaskan kenapa sih investasi ini terjadi. Yang pertama itu ada ownership atau kepemilikan. Cina mempunyai teknologi canggih yang membuat baterai kendaraan listrik dengan energi terbarukan. Contohnya itu pada perusahaan Cina seperti CATL ini ikut membangun ekosistem baterai kendaraan listrik di Indonesia. Yang kedua itu ada location atau lokasi, di mana Indonesia ini mempunyai banyak sekali nikel, yaitu bahan utama untuk baterai kendaraan listrik. Selain itu, lokasinya juga strategis dan pasarnya itu sangat besar. Jadi itu tuh menarik untuk investor Cina gitu loh. Nah, selanjutnya itu ada internalization atau internalisasi, yaitu perusahaan Cina ini lebih memilih membuat pabrik di Indonesia daripada cuman ekspor bahan jadi, supaya mereka bisa kontrol proses produksi dari awal hingga akhir tanpa melewati pihak ketiga. Nah, dengan investasi ini industri dalam negeri itu berkembang, tenaga kerja juga terserap, serta Indonesia ini menjadi lebih kuat di rantai pasok global. Selanjutnya yaitu ada teori keunggulan komparatif. Dalam teori ini bilang bahwa setiap negara sebaiknya harus fokus pada apa yang mereka unggulkan. Dalam hal ini contohnya Cina unggul dalam teknologi dan produksi massal. Indonesia unggul dalam sumber daya alam seperti nikel. Makanya kerjasama ini saling menguntungkan bagi Indonesia, karena Indonesia ini nggak perlu mulai dari nol untuk membuat baterai kendaraan listrik, sehingga kita tuh bisa belajar dan dapat teknologinya dari Cina. Contohnya pabrik baterai di Morowali yang dikerjakan bersama investor Cina dan perusahaan Indonesia. Hasilnya Indonesia bisa naik level di industri kendaraan listrik global dan banyak lapangan kerja baru tercipta. Singkatnya, hubungan ekonomi ini bikin dua-duanya jadi untung. Kayak Indonesia dan Cina ini jadi untung. Cina dapat bahan baku dan pasar baru. Nah, kalau dari Indonesia ini dapat teknologi, investasi, dan kesempatan berkembang. Selanjutnya, penerapan teori ketergantungan. Meskipun kolaborasi antara Cina dan Indonesia menawarkan banyak peluang, tetapi teori ketergantungan mengingatkan bahwa adanya potensi risiko ketergantungan ekonomi yang mungkin sering muncul. Contohnya, ketergantungan Indonesia pada teknologi dan modal asing yang menyebabkan Indonesia hanya berperan sebagai pemasok bahan baku. Bahkan, dalam beberapa proyek kerjasama, keputusan strategis utama masih dipegang oleh pihak Cina, sehingga memunculkan kekhawatiran tentang minimnya kontrol Indonesia dalam proses industrialisasi yang sedang berjalan. Untuk menghadapi masalah tersebut, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah untuk menetapkan kebijakan yang mendorong transfer teknologi dan pelibatan tenaga kerja lokal, melalui regulasi yang mewajibkan perusahaan asing untuk bermitra dengan perusahaan lokal, sehingga diharapkan Indonesia tidak hanya menjadi pasar atau penyedia bahan baku mentah, tetapi juga memperoleh manfaat berupa peningkatan kapasitas industri dan berkembangnya sumber daya manusianya. Dan yang terakhir, penerapan teori pembangunan berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur energi hijau di Indonesia berkaitan dengan teori pembangunan berkelanjutan, di mana proyek-proyek energi terbarukan yang didanai oleh investasi Cina berkontribusi pada upaya Indonesia mencapai target net zero emission pada tahun 2060. Salah satu contoh nyatanya dengan mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya di beberapa daerah.
Selain mendukung transisi energi, kolaborasi ini juga memperhatikan aspek sosial dan ekonominya, dengan memberdayakan komunitas lokal melalui pelatihan dan penyerapan tenaga kerja. Sehingga diharapkan kolaborasi ini berdampak tidak hanya pada pengurangan emisi karbon, tetapi juga pada terciptanya lapangan kerja baru dan peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal. Dengan demikian, investasi ini tidak hanya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan Indonesia. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu kolaborasi ekonomi Cina-Indonesia mencerminkan penerapan teori ekonomi internasional. FDI menjadi dasar investasi dengan keunggulan kepemilikan dan alokasi. Kerjasama ini memberikan peluang bagi industrialisasi, tetapi juga menyoroti risiko ketergantungan. Investasi harus seimbang dengan upaya menjaga lingkungan dan menciptakan lapangan kerja, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya perwakilan dari kelompok G meminta maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.